Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan. Ana insyaallah langsung masuk ke halqah yang ketiga, ya, al-halqah ats-tsalitsah. Nastakmilul yawma ma'a mufradah ukhra fi hadzal muqarrar wa hiya mufradah muhimmah jiddan tata'allaq bi al-ahdaf at-ta'limiyah wa wad'ul ahdaf at-ta'limiyah wa tarbawiyah lil manahij. Ya. Yaitu maksudnya pembahasan yang lain adalah al-ahdaf at-ta'limiyah, yaitu tujuan pembelajaran, wawat'il ahdaf, wawat'ul ahdaf yaitu bagaimana meletakkan tujuan-tujuan pembelajaran dan pendidikan, ya, bagi di dalam kurikulum. Ya, al-manahij kita tahu artinya adalah metodologi akan, tetapi ketika digandengkan dengan mufrad at-ta'limiyah atau at-tarbawiyah atau at-tarbiyah, maka al-manahij atau manhaj itu artinya adalah kurikulum, seperti pelajaran salah satu mata kuliah di diplom, ya, yaitu al-manahij wa turqut tadris, ya, artinya adalah kurikulum dan metodologi pemajaran. Maka di sini al-manhaj artinya kurikulum. Ikhwas sekalian, perlu antum ketahui bahwasanya tujuan pembelajaran di dalam pendidikan adalah untuk mencapai satu tujuan, yaitu kompetensi. Sehingga apabila ditanya ada 3 pertanyaan, di mana jika seorang pendidik mampu menjawab 3 hal ini, maka dia pantas disebut pendidik. Pantas disebut pendidik, baru hanya disebut pendidik. Nah, dan apabila 3 hal ini dipahami dan dikuasai serta sudah diterapkan oleh seorang pendidik, maka itulah seorang pendidik yang sejati. Ikhlas sekalian, ya. Pertanyaan pertama adalah, kalau antum lihat di brosur-brosur sekolah, maka di sana akan antum dapatkan output sekolah, ya. Output sekolah misalnya siswa-siswi atau santri mampu menghafal 5 juz, hafal hadis arba'in, kemudian misalnya menguasai bahasa Inggris, menguasai bahasa Arab dan sebagainya. Maka semua itu, ya, semua output dan outcome tersebut terhimpun dalam satu kata. Dan ini adalah pertanyaan, apa kata yang bisa menghimpun semua hal tersebut? Maka jawabannya adalah kompetensi atau keahlian. Apa itu kompetensi? Dalam dunia pendidikan, kompetensi yang sangat dikenal adalah 3 kompetensi, ya. Kalau jika di dalam pendidikan anak usia dini yang dikenal adalah 6 kompetensi, akan tetapi setelah masuk sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi, maka kompetensi itu ada 3. Ya, kompetensi itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah kompetensi kognitif, yang kedua adalah kompetensi afektif, yang ketiga adalah kompetensi psikomotorik. Ada 3 kompetensi, ya, ada 3 kompetensi. Di sini kita buat segitiga. Ya. Segitiga, kognitif, afektif, psikomotorik, kompetensi siswa. Nah, di sini antum bisa lihat, ya, pentingnya kita. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana kita meletakkan tujuan-tujuan pembelajaran atau target-target pelajaran di dalam kurikulum yang akan kita buat misalnya, maka 3 hal ini harus diperhatikan, ya, kognitif, afektif dan psikomotorik harus diperhatikan dalam meletakkan, ya. Ana sering dapatkan, ya, beberapa sekolah yang di mana tempat anak pernah mengajar dan beberapa tempat pernah anak kunjungi, ketika menyusun kurikulum hanya fokus pada titik kognitif saja, ya. 90% adalah kognitif, afektif 8%, psikomotorik 8%, afektifnya hanya 2%. Ana yakin antum tidak kurang, ya. Antum yang bukan profesi sebagai guru atau masih guru baru, ya, pasti masih bingung apa sih itu kognitif, apa itu afektif, dan apa itu psikomotorik. Ana berikan bahasa yang mudah. Kognitif adalah kompetensi keahlian. Kompetensi artinya keahlian
Ya, kognitif artinya pengetahuan. Sehingga kompetensi kognitif artinya adalah keahlian dalam pengetahuan. Ya, berpikir, menghafal, meneliti, menganalisis, itu semua masuk dalam dalam ranah atau domain kompetensi kognitif. Ya, nanti di sini akan di muqarrar ini akan ada pembahasannya ya, tentang apa saja sih yang ada dalam kompetensi kognitif. Kompetensi afektif, afektif artinya adalah sikap atau nilai. Bagaimana seorang itu menghayati ilmu yang sudah dia pahami. Ya, bagaimana seorang itu mampu menghayati dan memberikan nilai-nilai dari pengetahuan yang sudah dia pahami, sudah dia ketahui, sudah dia hafal. Menghayati nilai-nilai. Kemampuan atau kompetensi psikomotorik adalah kompetensi gerak, kompetensi keterampilan. Orang sudah tahu. Anak kasih contoh satu misalnya. Seorang yang memahami tafsir Al-Quran. Seorang yang memahami Al-Quran. Seorang hafidz Al-Quran. Dia membaca. Ketika dia menghafal, maka dia sudah menghafal dan sudah hafal bahkan mudhabit, tidak ada yang salah, maka dia sudah memiliki kompetensi kognitif. Ketika dia sudah menghafal, dia mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat tersebut. Dia mencoba memahami nilai-nilai sehingga dia paham dengan nilai tersebut, dia menghayati. Dan dia sangat paham, maka dia sudah mendapatkan kompetensi afektif. Kemudian ketika dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dia tahu, apa yang sudah dia pahami dan dia hayati dari nilai-nilai Al-Quran, kemudian diterapkan, dia sholat, dia berbakti kepada orang tua, dia jujur, maka itu adalah salah satu, itu adalah kompetensi psikomotorik. Itu contoh dalam pelajaran dunia. Anda berikan contoh misalnya dalam pelajaran matematika. Ya. Seorang anak menguasai, sedang belajar konsep 4 misalnya. Konsep angka 4. Dari mana sih angka 4 itu didapat? 1 tambah 3. 2 tambah 2, 3 tambah 1. Penjumlahan. Dia menguasai. Kemudian pengurangan, 5 kurang 1. 4 kurang 0. Dan seterusnya. Dia menguasai pengurangan. 2 kali 2, 4. 1 kali 4, 4. Dia menguasai perkalian. 8 dibagi 2, 4. 16 dibagi 4, 4. Artinya dia sudah menguasai penjumlahan, sudah mengerti pengurangan, perkalian, pembagian. Maka dia sudah punya kognitif di kepalanya. Kompetensi kognitif, pengetahuan. Ya. Dia sudah mampu menganalisis. Sudah mengetahui, mampu menganalisis mana konsep 4. Mewujudkannya dalam afektif, dalam konteks afektif, ya. Dia mencoba memahami nilai, artinya mencoba nilai-nilai yang ada dalam matematika. Ya. Dia membayangkan, oh, hitungan ini sangat bagus misalnya untuk ketika saya belanja. Ya. Ketika Umi menyuruh saya, meminta tolong kepada saya membelikan telur. Ya. Memberikan telur, ya, dengan uang 5.000. Ya. Kata Umi, kembali 1.000. Berarti 5.000 dikurang 1.000, 4.000. Dia menguasai konsep 4. Bagaimana dengan itu tadi kompetensi afektif? Bagaimana dengan kompetensi psikomotorik dari penguasaan dia terhadap kognitif konsep 4? Psikomotoriknya adalah dia berlatih. Ya, dia selalu mencoba berlatih. Artinya dia menggunakan angka 4, konsep 4 tersebut untuk bergerak. Ya, dia ambil pensil, dia ambil pensil warna, kemudian dia ambil, ya, dan dia terapkan. Intinya adalah dia menerapkan. Keterampilan dia menguasai konsep 4. Termasuk juga bukan hanya keterampilan ketika kita bicara konsep 4 atau konsep angka yang lain, termasuk kemampuan untuk menyampaikan. Ya. Apabila 3 hal ini sudah tercapai, maka tujuan pembelajaran itu, sekolah manapun yang menerapkan tujuan pembelajaran, output siswanya atau outcome siswanya, maka dia akan mendapatkan target tersebut. Dan tentunya tujuan masing-masing sekolah berbeda, karena masing-masing sekolah punya kekhususan sendiri-sendiri. Oleh karenanya bagi siapapun antum, ya,
siapapun antum yang bergerak di bidang pendidikan, apakah antum seorang kepala sekolah, apakah antum seorang wakil kepala sekolah bagian kurikulum, apakah antum seorang wakil kepala sekolah bagian administrasi atau manajemen, atau antum bagian antum seorang guru misalnya, guru sekolah, guru privat, yang pertama kali antum harus lakukan adalah antum menentukan kurikulum, tujuan pembelajaran, tujuan antum mendidik. Tujuan antum mendidik. Karena tanpa tujuan pembelajaran, tanpa target yang akan antum capai, ya, maka tujuan antum nanti hanya satu, bisnis dan mencari fulus dari hasil pendidikan antum. Maka yang seperti itu tentunya tidak memberikan bekas kepada siswa-siswa dan anak didik kita. Baik, antum bisa lihat di bawah masih di halqah 3, halqah salisa, halaman 12. Ya. Tahdid al-ahdaf fi ta'limnya qabla wad'iha. Ya. Tahdid menentukan al-ahdaf, tujuan-tujuan ta'limnya pembelajaran qabla wad'iha, sebelum meletakkannya. Ya. Jadi sebelum antum tuliskan, sebelum antum sahkan di dalam kurikulum antum, maka antum harus menentukan dulu apa sih target antum membuat coret-coretan. Insyaallah antum sudah, kalau antum sudah paham dari tulisan yang tebal ini, dari penyampaian antum insyaallah memahami, atau insyaallah sampaikan yufidu fi ikhtiyaril khibratil munasibah. Ketika kita menentukan tujuan pembelajaran sebelum kita meletakkan tujuan-tujuan tersebut, maka ini akan memberikan faedah kepada kita agar kita bisa memilih mana sih pengetahuan, wawasan atau ilmu-ilmu yang sesuai dengan pendidikan yang akan kita bangun. Yufidu fi tauhidil majalat allati urida an asila laha. Ya. Juga memberikan faedah untuk menyatukan aspek bidang-bidang keilmuan, ya, yang diinginkan untuk sampai kepada ilmu tersebut. Antum ingin belajar ilmu hadis, ya, maka antum harus tentukan target antum ingin membuka satu privat ilmu hadis misalnya. Maka antum harus menentukan santri saya atau anak didik saya nanti setelah selesai dari pendidikan yang saya bangun di sini, apa yang akan anak didik saya akan jadi apa? Akan seperti apa pikirannya, akan seperti apa sikapnya. Antum tentukan, ya, nanti seperti ini, dan seperti itu. Kemudian ilmu apa saja, ya? Yang poin kedua, yufidu tauhidil majalat. Kemudian poin kedua, antum akan memberikan faedah mampu menyatukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis. Antum harus pelajari ilmu mustalah hadis. Antum juga harus pelajari ilmu fikih dasar, karena dalam hadis-hadis ketika antum belajar hadis tentunya pasti akan ada pelajaran-pelajaran ilmu fikih, termasuk bahasa Arab. Maka antum menentukan anak saya misalnya di lembaga pendidikan ilmu hadis, output peserta didik menghafal hadis Sahih Bukhari, ya, sanad dan matanya misalnya, mampu menghayati, ya, mampu menghayati nilai-nilai yang ada dalam hadis-hadis berada dalam Sahih Bukhari, ya, mampu berbahasa Arab dengan baik, lisan dan tulisan. Itu akan menjadi tujuan antum. Itulah tujuan menentukan sebelum antum meletakkan tujuan-tujuan tersebut. Tujuan yang antum tahdidul ahdaf itu tidak perlu antum tulis, antum bisa abstrak, antum bisa berpikir sendiri. Kira-kira nanti saya ingin punya peserta didik saya hasilnya seperti ini. Antum tuliskan saja, kemudian baru antum tulis dengan kata-kata yang baku, maka itu jadilah al-ahdaf at-ta'limiyah. Kita lanjutkan mustawayatil ahdaf at-ta'limiyah fi ilmi nafsi tarbawiyah, ya. Tahapan-tahapan tujuan pembelajaran di dalam psikologi pendidikan. Daiman numiza baina fi'atain bil munasabati hiya fi'atul ahdaf at-tarbawiyah wa fi'atul al-ahdaf at-ta'limiyah. Dalam psikologi pendidikan para praktisi pendidikan selalu membedakan, ya, menjadi dua grup, dua kelompok di dalam tujuan pembelajaran. Ada tujuan pendidikan, ada juga tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan itu lebih umum, ya. Tujuan pendidikan itu lebih umum daripada tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan adalah apa yang ingin dihasilkan sekolah atau suatu lembaga pendidikan.
Adapun tujuan pembelajaran adalah apa yang ingin dicapai ketika setelah proses belajar selesai atau setelah menghabiskan materi pelajaran. Ya, setelah masuk materi pelajaran apa yang ingin ditargetkan? Ya, anak ulang. Ya. Para praktisi pendidikan menjadikan dua kelompok untuk menentukan kelompok tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran. Tujuan pendidikan itu lebih umum. Ya, tujuan pendidikan artinya apa yang ingin dicapai oleh sekolah bagi anak didiknya, bagi peserta didik yang belajar tempat dia. Itu tujuan pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran adalah apa yang ingin dicapai oleh gurunya, oleh guru materi pelajaran setelah materi itu selesai disampaikan. Itu. Dan itu memiliki redaksi kalimat yang berbeda. Yang pendidikan lebih khusus dan yang pembelajaran lebih terperinci. Karena yang pembelajaran ini adalah bagian detail dari tujuan pendidikan yang umum tersebut. Insyaallah untuk sudah paham fi'atul ahdath tarbawiyah barusan sudah Anda jelaskan. Ini dan seterusnya. Baik. Kita masuk ke halaman 13. Antum lihat ada jari telunjuk ya di bawah. Haklu tarbiyah wa ta'lim ma yusama bil ahdathil marhaliyah. Di dalam pendidikan dan pembelajaran terdapat satu istilah yang disebut al-ahdath al-marhaliyah, yaitu tujuan tahapan, tujuan domain. Ya. Ya. Dan seterusnya nanti bisa ke bawah, masih ada jari telunjuk yang di bawahnya lagi. Yuhimmuna katsiran huna fi hadzal hakal wa hadzal majal al-ahdaf as-sulukiyah qasiratil mada. Ya. Di sini kita harus memperhatikan bahwasanya perlu adanya tujuan al-ahdaf, tujuan as-sulukiyah itu perilaku, ya, qasiratil mada, ya, jangka pendek. Tujuan sikap, tujuan perilaku siswa yang hendak dicapai dalam waktu jangka pendek. Ya. Kalau tawilah mada ya sebaliknya, jangka panjang. Baik. Kita masuk ke halaman 14 ikhwah. Di paragraf yang paling atas Anda bisa lihat salasa mustawayat yajibu an ubniya 'alaiha al-ahdath hatta akuna aktsar diqqah wa aktsar tahdidan. Ya. Ada tiga tahapan yang wajib kita bangun di dalam tujuan pembelajaran. Yang tadi Ana sampaikan, ya, yang belum lama tadi Ana sampaikan, ya, mustawa tashkhis al-mashhur dan seterusnya. Yang kedua mustawa tashkhis muhaddad fi ma ba'd. Yang ketiga mustawa tashkhis al-markaz. Kita lanjut ke halaman 16. Ikhwah sekalian, kita masuk ke halqah yang ar-rabi'ah, halqah yang keempat. Di sana akan berbicara tentang, ya, halqah keempat membahas tentang tujuan pendidikan. Yang tadi Anda sebutkan ada tiga ranah, ada tiga domain, ya, dari aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. Kita lihat di halqah yang keempat, ya, al-majal al-ma'rifi fi siyagatil ahdath. Domain atau ranah kognitif fi siyagatil ahdath, dalam redaksi tujuan. Maka tatkala kita membuat satu redaksi kata, menarasikan, ya, membuat narasi tentang tujuan pendidikan dalam aspek kognitif, aspek psikomotorik bagi peserta didik, maka kita harus memperhatikan 6 tingkatan, 6 hal yang harus kita perhatikan di dalam aspek kognitif. Ana ulang, ana permudah. Untuk mencapai satu kompetensi, kita harus tahu bahwa kompetensi bagi peserta didik itu ada 3. Kognitif, afektif, psikomotorik. Domain kognitif, domain afektif, domain psikomotorik, atau sama saja kita sebut ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.
dalam bahasa Arab, jika kita terjemahkan ke bahasa Arab, antum akan dapatkan istilah, ranah kognitif atau domain kognitif, artinya adalah marhalah al-ma'rifi, ya, marhalatul ma'rifi atau al-marhalah al-ma'rifiyah. Marhalah al-ma'rifiyah. Aspek kognitif atau ranah kognitif atau domain kognitif dalam bahasa Arab kita sebut al-marhalah al-wujdaniyah, ya, atau al-marhalah an-nafsi. Ranah psikomotorik atau domain psikomotorik dalam bahasa Arab istilahnya adalah marhalah al-harakiyah, marhalatul haraki. Tiga hal ini masing-masing memiliki narasi yang berbeda, memiliki redaksi kalimat yang berbeda ketika kita akan menyusun satu tujuan pembelajaran. Ya. Kognitif punya bahasanya sendiri, punya redaksi kata-kata sendiri. Ketika kita menentukan tujuan kognitif, maka dia punya bahasanya sendiri. Ketika kita menentukan tujuan afektif punya bahasanya sendiri, punya redaksi kalimat sendiri. Demikian pula psikomotorik. Yang akan kita bahas adalah kognitif. Ya, afektif nanti kita bahas, psikomotorik nanti kita bahas. Yang akan kita bahas adalah aspek domain ranah kognitif. Ilmuwan pendidikan, para tokoh pakar pendidikan, ya, bersandar kepada teori Bloomfield, ya, taksonomi Benjamin Bloom. Taksonomi Benjamin Bloomfield. Ya. Dalam kognitif ada 6. Dalam kognitif ada 6 hal agar kita bisa menentukan, ya, tujuan pembelajaran kognitif. Ya. Kalau antum kurang paham, kita dengarkan dulu. Yang pertama adalah, ya, al-marhalatul ula ta'tamidu ala mustawa al-ma'rifah wa tazakkur. Yang pertama adalah dalam kognitif itu adalah yang harus kita perhatikan aspek atau tahapan knowledge, pengetahuan dan mengingat. Ya. Knowledge, tahapan pengetahuan dan mengingat. Nah, termasuk dalam knowledge ini adalah pengetahuan, menghafal, mengingat, ya, dan sebagainya. Tahapan yang kedua adalah al-marhaliyah, al-marhalah asaniyah, yaitu marhalah al-isti'ab wal faham. Al-isti'ab wal faham, yaitu marhalah comprehension. Ya, comprehension yaitu komprehensif, artinya maksudnya mengeksplorasi, ya, menggali sebanyak-banyaknya. Setelah menghafal maka menggali sebanyak-banyaknya tentang informasi pengetahuan dan mencoba memahaminya. Marhalah yang ketiga adalah al-marhalah at-tatbiqiyah, ya. Marhalah at-tatbiqiyah yaitu tingkatan aplikatif, ya, tatbiqiyah aplikatif atau penerapan, ya, penerapannya. Yang keempat adalah al-marhalah ar-rabi'ah, yaitu janibut tahlil, yaitu aspek analisis, ya. Tahlil artinya analisis atau menguraikan. Nanti insyaallah akan jabarkan sedikit tentang 6 hal ini. Yang kelima adalah aspek at-tarkib, al-marhalah at-tarkib, ya, aspek sintesis. Apa itu sintesis? Kita bahas sebentar lagi. Dan marhalah yang keenam dalam kognitif adalah marhalah at-takwin, yaitu evaluasi. Ya. Baik, ikhwah, keenam hal ini, ya, keenam dalam menentukan tujuan kognitif, ya, ada 6 hal yang harus kita tentukan. Masing-masing ada semua 6 hal ini adalah sifatnya bertahap, ya. Jadi dia seperti tangga naik ke atas. Tangga pertama yang harus dilalui oleh seorang siswa adalah dia harus, bukan harus, ya, artinya tingkatan pertama menghafal, ya. Atau dalam menurut para pakar pendidikan lain adalah standar terbawah, ya, atau kemampuan keahlian kognitif terendah adalah menghafal. Kemampuan terendah adalah menghafal, dan kemampuan tertinggi di dalam kognitif adalah mengevaluasi, mampu mengkritik, ya, mampu melihat mana yang salah dan yang benar.
seperti itu, mampu memilah, memberikan mizah kepada hal-hal yang terlihatnya rancu bagi orang lain. Tetapi orang yang sudah memiliki kognitif tingkat tinggi, maka dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah melalui proses sintesis, analisis dan sebagainya. Nah, kekenaan tingkatan ini perlu kita pelajari ya ikhwah. Ya, jadi memang ana setuju dengan walaupun teori ini dibangun oleh orang non muslim ya, oleh Benjamin Bloomfield, dan teorinya ini sangat dipakai di sekolah manapun di seluruh dunia, entah apapun agamanya pasti memakai teori ini ketika ingin menentukan tujuan pembelajaran. Anda teringat Imam Ahmad pernah berkata, laisal ilmu bi kasratir riwayah wa innama huwa ala khasyah. Gitu ya. Sesungguhnya ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat, ya, tetapi tidak lain ilmu itu adalah karena rasa takut kepada Allah. Bagaimana surat Al-Fatir? Ya, surat Al-Fatir, inna ma yakhsyallaha min ibadihil ulama, gitu ya. Sebenarnya yang paling takut antara Allah adalah ulama. Jadi bukan orang yang banyak hafalannya, yang banyak ilmunya kan, gitu ya. Antum insyaallah lebih tahu. Tapi orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, ya. Dia takut karena dia tahu mana yang benar, dan dia takut karena mana yang salah. Jadi itu tingkatan paling tinggi. Ya. Sebelum Bloomfield membuat itu, Islam sudah membuat seperti itu di dalam Al-Quran, dan Rasulullah pun sudah mengisyaratkan. Ya, insya Allah antum tahu hadisnya. Ya, hadis tentang yang antum tidak hafal hadisnya. Hadis benar Rasulullah mengumpamakan ilmu itu seperti tanah. Ada tanah yang kering, yang tandus, ada tanah yang tidak bisa meresap air. Jadi airnya hanya mengenang. Ada tanah yang meresap air kemudian menumbuhkan. Dan insya Allah antum lebih tahu dari ana tentang hadis tersebut. Ya. Itu adalah kognitif di dalam Islam. Ana ulang sekali lagi tentang tahapan tentang knowledge dan pengetahuan. Jadi ada 6 tingkatan. Tingkatan kedua adalah comprehension, isti'ab wal paham, yang menggali nilai-nilai dan mencoba memahaminya. Kemudian bukan menggali nilai, maaf, menggali pengetahuan tersebut. Ya. Setelah dia menghafal, dia mencoba memahami, mencari tahu maksudnya apa sih ilmu yang sudah saya hafal ini. Kemudian dalam tahapan yang ketiga, dia mencoba menerapkan apa yang sudah dia pahami. Di tahapan yang keempat, setelah dia mencoba menerapkan apa yang sudah dia pahami dan sudah dia hafal, dia akan mencoba menganalisis, ya. Kemudian mencoba mensintesis itu seperti namanya, ya. Kalau dalam bahasa Arab sudah jelas ini at-tarkib, ya, at-tarkib, menyusun. Mensintesis artinya pengetahuan ini, ya, dia hafal tentang ilmu pengetahuan fisika, dia paham tentang ilmu pengetahuan kimia, juga matematika. Ya. Dia sedang menganalisis masalah fisika, maka dia coba mengaitkan dengan ilmu kimia yang sudah dia pelajari, dengan ilmu matematika dia menghitungnya, kemudian apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dalam pelajarannya, dia mencoba mengaitkan. Itu namanya sintesis. Dia mengaitkan, ya, sintesis dalam ilmu maksudnya, sintesis dalam keilmuan, mengaitkan setiap ilmu yang sudah ada pada dirinya, ya, sudah dia ketahui, yang sudah dia hafal. Itu namanya sintesis. Ketika dia sudah mampu mentahlil, sudah mampu mensintesis, maka yang tahap akhir adalah dia mengevaluasi, ya, memeriksa kembali apakah sudah benar kesimpulan saya. Nah, kemampuan sintesis dan takwin dan mengevaluasi ini adalah tidak dimiliki kecuali oleh para peneliti yang sudah pengalaman di bidangnya. Baik, ikhwah, kita masuk ke dalam halaman 17. Di sana ada ahdaf wujdaniyah, yaitu adalah tadi ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif sudah selesai. Sekarang kita bahas tentang afektif, yaitu tentang penghayatan dan nilai-nilai. Wujdaniyah artinya perasaan, tujuan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya abstrak di dalam diri manusia. Ya. Seperti itu. Seperti di sini antum bisa, di situ antum dapatkan tulisan self esteem. Ya. Apa itu self esteem? Self esteem itu adalah kemampuan seseorang untuk menghargai dirinya sendiri. Ya. Dia tahu dirinya punya kekurangan, akan tetapi dia tidak pernah merasa rendah diri. Dia rendah hati, tapi dia tidak pernah merasa rendah diri. Dia merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Bahkan dia bangga dengan kekurangan dia, karena dengan kekurangannya dia mampu membangun sesuatu yang luar biasa dari kekurangan tersebut. Yang hal ini biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekurangan. Ya, antum sudah tahu lah. Adapun orang-orang yang normal justru biasanya tidak memiliki ini. Ya. Dia tidak mampu menghayati self esteem, tidak mampu menghargai dirinya sendiri.
Dan yang terakhir adalah antum lihat sana al-majal al-hissi al-haraki, ya. Kognitif atau maaf, ranah atau domain psikomotorik, ya. Wa nusammihi lahu aidan muhimmatu fayajibu an takuna al-ahdath ta'limnya musaghah wifqa idraki insani hissi. Jadi ketika kita menentukan tujuan pembelajaran, jangan sampai kita lupa menentukan juga, ya, wawasannya sudah ada, dia sudah mampu menghayatinya, tapi dia tidak mampu terlibat gitu ya, tidak mampu terlibat. Nah, ini sebagai intermezzo anak ingin sampaikan. Berapa banyak, ya, antum melihat berapa banyak pendidikan anak usia dini di TK atau di PAUD misalnya. Anak-anak TK sudah dibekali tentang berbagai macam hafalan, berbagai macam pengetahuan, sehingga kognitifnya penuh di kepala, dan guru itu sudah memberikan contoh tentang nilai-nilai, memberikan support, memberikan dukungan untuk menghayati nilai-nilai tentang hadis, tentang Al-Quran. Akan tetapi ketika dia anak tersebut ingin menerapkan, dia tidak berani. Kenapa? Ya. Karena fokus kebanyakan sekolah, ya, sekolah-sekolah yang seperti itu maksudnya, ya, beberapa sekolah, bagian besar, ya, fokusnya adalah nilai, ya, artinya nilai angka, ya, kognitif. Keberhasilan seorang anak dalam belajar diukur oleh angka, tidak diukur oleh perubahan perilaku. Antum bisa bayangkan misalnya seperti anu dulu punya murid, ada 2 murid, yang satu pintar, yang satu afan, ya, sangat IQ-nya sangat jongkok. Yang pintar ini sudah biasa, dia ketika ulangan harian, ketika tugas-tugas mendapatkan nilai 100. Yang bodoh, ya, jangankan nilai 100, ya, tugasnya tidak pernah dikerjakan. Tetapi ketika ujian akhir, ya, proses sekian lama, proses selama 6 bulan, ya, apa yang terjadi? Murid anak yang pintar, yang biasa dapat 100 ini kalah dengan anak yang tidak pernah mengerjakan tugas. Apa yang terjadi? Ya, anak ini belajar, kognitifnya banyak, pengetahuannya banyak, ya, sehingga dia menjawab soal sesuai apa yang diketahui. Ketika dia lupa, dia tidak bisa menjawab. Berbeda dengan yang satu, yang bodoh ini, ya, mohon maaf, yang bodoh, katakan yang bodoh, yang tidak pengerjaan tugas. Dia menjawab asal-asalan, tapi qadarullah, jawabannya benar semua, sehingga dia mendapatkan nilai 10/100. Antum bisa bayangkan jika fokus pendidikan kita hanya terpatok pada sebuah angka. Ingin menjadi apa kaum umat muslim jika patokannya adalah angka? Berapa banyak orang yang pandai, ya, kemudian qadarullah dia mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Bukan karena dia ingin mendapatkan nilai tersebut, ya, tapi karena memang takdir Allah seperti itu. Maka sesungguhnya ukuran pendidikan itu bukanlah pada nilai angka. Apalagi kalau anak boleh jujur, dan kalau antum para guru mau jujur, ya, antum boleh jujur. Silakan antum jujur dengan diri antum sendiri. Kalau antum tidak berani jujur pada wali murid misalnya, pastilah antum, beberapa dari antum yang guru pastilah pernah mengkatrol nilai murid antum. Untuk apa? Agar antum terlihat baik dalam mengajar di mata kepala sekolah atau di mata wali murid. Padahal si anak belum memiliki kemampuan tersebut. Itu adalah pentingnya kita menguasai, sebagai guru kita menguasai 3 kompetensi ini. Tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar menguasai, tapi kita mampu menerapkan dan mengaplikasikan kepada anak didik kita semua. Jadi kita tidak hanya jago berbicara, tidak hanya jago menulis dan merancang, tapi jelas target itu. Baik, nah, itu intermezzo saja, ikhwan. Kita lanjutkan masih di halqah yang kerab, ya. Nah, di sini juga akan dibahas tentang turukul bahas di ilmu nafsi tarwiyah. Metodologi penelitian di dalam psikologi pendidikan, ya. Barangkali ini termasuk bab atau pembahasan yang cukup sulit, tapi di sini anak permudah saja, ya. Antum tidak perlu melihat yang macam-macam, ya. Antum fokuskan di halaman 18, ya. Di halaman 18 dan 19. Di halaman 18 antum akan dapatkan di situ dalam kurung ad-dirasat al-irtibatiyah. Ad-dirasat al-irtibatiyah. Artinya dalam terjemahannya, nanti kalau antum sudah tahu istilah ini, antum silakan searching sendiri Google. Apa itu makna ini? Ad-dirasat al-irtibatiyah artinya adalah studi korelasi, studi asosiasi, ya. Jadi meneliti psikologi pendidikan itu dengan cara, salah satunya adalah dengan studi atau mempelajari korelasi di antara
gejala-gejala psikis dalam pendidikan. Ya. Korelasi ini ada himpunan, ini himpunan kemudian menjadikan satu, kita ambil yang tengah. Ya. Allah alam, ana benar atau tidak. Ya. Intinya adalah ad-dirasat al-irtibatiyah, artinya studi korelasi atau studi asosiasi. Silakan antum pindah ke halaman 19 yang paling bawah, antum akan temukan dirasat tuliyah. Dirasat tuliyah. Apa artinya? Artinya adalah studi longitudinal. Studi longitudinal. Silakan antum searching sendiri. Ya, secara garis besar ana jelaskan, dirasat longitudinal adalah satu penelitian yang membutuhkan waktu yang amat panjang. Membutuhkan waktu yang lama ya. Tidak bisa meneliti sebulan 2 bulan. Ya. Tapi longitudinal itu butuh waktu yang panjang. Ya. Berbeda dengan pembuatan tesis atau skripsi, tesis atau disertasi. Biasanya ketika kebetulan anak sedang buat tesis, ya, dosen anak berkata, dosen metodologi penelitian, bahwasanya data penelitian dalam pembuatan tesis itu seluruh para peneliti di dunia sepakat data yang valid itu hanya berlaku selama 1 bulan tidak lebih. Ya. Bahkan ada berkata hanya 27 hari. Ya, hanya 27 hari data itu bisa disebut valid. Lebih dari itu maka data itu sudah tidak valid. Ya. Itu penelitian yang bukan longitudinal. Adapun studi longitudinal, ya penelitian yang memerlukan jangka panjang, maka tidak bisa 1 bulan 2 bulan. Perlu pengamatan yang lama. Seperti misalnya kita ingin mengamati pertumbuhan anak berkebutuhan khusus. Ya, anak-anak yang antum tahulah, anak-anak berkebutuhan khusus yang mukanya hampir sama gitu ya. Mukanya hampir mirip lah pokoknya. Kita ingin meneliti satu anak saja. Ya, ingin kita ajarkan matematika dengan metode, misalnya antum punya suatu inovasi tentang pengajaran matematika untuk anak berkebutuhan khusus sehingga bisa menjadi juara olimpiade. Ya, antum racik, antum ramu semua metode pemikiran antum. Maka antum coba terapkan dalam satu anak. Nah, maka antum meneliti anak ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa saja perkembangan yang terjadi, bagaimana grafiknya. Maka itu disebut studi longitudinal, ya, satu penelitian yang tidak bisa membutuhkan waktu yang sebentar, bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Baik ikhwah, itu dia pembahasan kita kali ini, halaqah 3 sampai 4, mudah-mudahan kurang lebihnya bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi di halaqah 5, 6 dan insyaallah bisa dalam satu kesempatan sampai ke 8. Insyaallah. Syukran.